Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Karoma dari kelas MN22H. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Big Data, dan saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya, yaitu sumber Big Data. Kata pengantarnya yaitu Big Data adalah istilah yang merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, cepat, dan beragam, sehingga tidak dapat dikelola menggunakan cara tradisional. Data ini telah menjadi fondasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bisnis, pemerintahan, dan teknologi. Sebagai contoh, menurut penelitian pada tahun 2025, volume data global diprediksi mencapai 170 GB. Oleh karena itu, penting untuk memahami sumber-sumber big data yang ada. Selanjutnya yaitu ada kategori sumber Big Data. Big Data dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada terstruktur. Jadi data ini memiliki format yang rapi dan terorganisasi seperti tabel di database, contohnya data pelanggan, sistem CRM atau ERP. Yang kedua ada tidak terstruktur. Data yang tidak memiliki format tetap seperti foto, video, dan teks bebas dari media sosial. Data ini biasanya membutuhkan teknologi untuk diproses. Yang ketiga ada semi terstruktur. Nah, kalau semi terstruktur ini data dengan elemen terstruktur dan tidak terstruktur seperti log server atau file XML dan JSON. Data ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya yaitu ada sumber big data berdasarkan domain. Sumber big data sangat beragam dan bisa diklasifikasikan berdasarkan domainnya, yaitu yang pertama ada media sosial. Platform seperti Twitter dan Instagram menghasilkan data besar dari postingan, interaksi pengguna, dan tren yang sedang populer. Data ini banyak digunakan untuk analisis sentimen dan pemasaran. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce itu seperti Tokopedia dan Amazon mengumpulkan data transaksi, ulasan produk, dan preferensi pelanggan. Data ini digunakan rekomendasi produk atau personalisasi layanan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada Internet of Things atau WLOT. Itu perangkat seperti sensor cuaca atau rumah pintar menghasilkan data real time yang membantu kita memahami pola penggunaan dan prediksi kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada sumber big data lainnya. Sumber big data lainnya yaitu terbagi di tiga. Yang pertama ada data pemerintah, yaitu statistik dan demografi dari lembaga pemerintah seperti BPS, digunakan untuk perencanaan dan kebijakan publik. Yang kedua ada data keuangan. Bank dan pasar saham menghasilkan data transaksi yang besar dianalisis untuk memprediksi tren ekonomi atau mengelola resiko. Yang terakhir ada data kesehatan. Rumah sakit menghasilkan dari rekam medis, elektronik, dan data dari perangkat kesehatan seperti smartphone yang digunakan untuk meningkatkan diagnosis dan perawatan. Selanjutnya ada tantangan dalam mengelola sumber big data. Meskipun big data memiliki potensi besar, ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama ada volume besar. Data terus bertambah dengan kecepatan yang sulit dikelola menggunakan penyimpanan tradisional. Yang kedua ada variasi format. Sumber big data berbeda menghasilkan format yang beragam, mulai dari teks hingga video, yang membutuhkan teknologi pemrosesan berbeda. Yang ketiga ada kecepatan tinggi. Data real time seperti sensor load membutuhkan pemrosesan instan. Yang keempat ada privacy, itu perlindungan data menjadi tantangan besar terutama dengan regulasi GDPR dan UU PDP di Indonesia. Selanjutnya ada solusi dan teknologi terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, teknologi modern telah dikembangkan, yaitu ada Hadoop dan Spark. Teknologi ini memiliki pemrosesan data besar secara efisien. Terus ada data lakes juga. Penyimpanan ini memungkinkan kita menyimpan data mentah dari berbagai format untuk diolah nanti. Yang ketiga ada cloud storage. Platform seperti AWS, Azure, dan Google Cloud memungkinkan akses data yang fleksibel dan global, mendukung skala besar. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah penutup.
Jadi kesimpulannya, big data berasal dari berbagai sumber, mulai dari media sosial, lot, hingga data pemerintah. Tantangan dalam mengelola data ini memang besar, tetapi dengan teknologi yang ada, kita dapat mengubah big data menjadi peluang besar. Saya berharap pembahasan ini memberi wawasan baru tentang pentingnya memahami sumber big data. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Bye bye.